Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan mengulas spek yang ada di mobil ini. Ini adalah salah satu mobil kami, yaitu Kia Picanto 1,2 tipenya SE, Matic tahun 2012. Nah, oke, ini sekilas tampilan dari depan kita perhatikan. Nah, sekarang kita lihat saja apa saja yang ada di mobil ya, di mobil ini secara keseluruhan. Nah, untuk lampunya dia sudah kristal reflektor ya. Nah, di sini lampu besar, lampu dim, terus habis itu di sini buat lampu sen, ada lampu kecilnya juga di sini. Oke. Nah, terus habis itu di bagian bawah ada fog lamp. Dia kristal reflektor juga seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian tengah ini grillnya dia sudah mengikuti model Kia yang sekarang ya. Nah, ini lambang Kianya. Terus habis itu di bagian bawah juga ada kisi-kisi angin juga untuk menambah pendingin di angin ke bagian mesin. Nah, di sini dia lampu sama seperti yang di sebelah kanan, dia kristal reflektor. Ini lampu besar dim. Nah, di sini ada lampu kecil. Nah, di sini ada lampu sen. Nah, ini juga fog lamp di bagian sini. Oke. Nah, ini tampilan dari depan. Di bagian sini dia ada semprotan wiper yang tersembunyi ya di bagian sini. Nah, ini wiper dia pengoperasiannya biasa, dia ada 2 wiper. Oke. Nah, sekarang kita melihat ke bagian samping ya. Nah, ini tampilan sekilas dari samping. Nah, di samping sekarang kita jalan ke sini ya. Nah, dia ini peleknya dia sudah two-tone ya. Peleknya pelek standar. Nah, dia remnya sudah cakram di bagian depan. Terus ukuran bannya dia 175/65 R14. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian samping ini spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, di sini ada lampu sen di spion. Nah, ada tambahan juga talang air di bagian atas. Nah, terus habis itu ini untuk handle pintunya dia sewarna dengan sewarna dengan body. Dia modelnya model tarik seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa saja ke bagian dalamnya ya. Oke. Nah, dia kuncinya seharusnya ini kuncinya tergabung dengan remote, tapi remote-nya karena sudah rusak jadi ini pakai remote aftermarket. Nah, sekarang kita coba buka mobil ya. Oke. Nah, oke, mobil sudah kita buka. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke bagian dalam, kita periksa. Nah, ini dia warna interiornya dominasi warna hitam. Nah, di sini bahan hard plastik. Sini bahan hard plastik. Nah, ini dia sudah di-retrim dengan lapisan semi kulit. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat ini electric mirror. Terus habis itu nih di sini buat ngunci unlock kaca ya keempat sisi. Nah, di sini ada pengaturan buat power window-nya. Nah, di sini tuas buat kita narik pintu atau kita buka pintu dorong. Nah, di sini dia tuasnya modelnya model plastik ya. Terus habis itu tuas buka pintu. Nah, di sini ada buat lock pintu. Nah, terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, di pintu sealer juga pintu masih aman, masih oke, masih bagus. Nah, pastikan bahwa sealer pintu itu aman. Karena apa? Karena mobil yang sealer pintunya sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi, sudah gantian. Dan apabila sealer di pintu itu cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Nah, oke. Terus habis itu sekarang kita lihat di ini jok. Nah, dia jok juga sudah di-retrim dengan semi kulit dengan warna hitam ya. Warna hitam seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini ada tuas buat ini recline ya. Buat recline senderan. Terus di sini ada tuas buat maju mundurkan jok. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada seat belt 3 titik, tapi dia belum ada pengaturan ketinggiannya sama seperti yang di bagian penumpang depan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, di bagian bawah ya, kita ke bagian bawah dulu. Nah, ini buat tuas buka kap mesin. Kita buka juga kap mesin. Nah, di sini ada tuas buat buka ini. Buka ini pengisian bensin ya. Nah, oke, kita buka juga. Nah, di sini juga perlu kita periksa nih, pastikan bahwa mobil tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat seperti itu. Nah, tuas pedal itu dia berbanding lurus kehausannya dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus habis itu di kolong jok juga perlu kita periksa juga, pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam mobil.
Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, nah ini cluster speedometernya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, ini kita periksa juga ya. Sebenarnya kita pastikan bahwa ini kondisi oli, terus level oli, terus kondisi radiator coolant juga kita periksa sebelum kita nyalakan mobil ya. Terus habis itu setelah kita periksa, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang coba kita nyalakan mobil ya. Nah, ini kita nyalakan mobil. Nah, oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Jangan sampai nyalanya tersendat. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter, atau bisa jadi di akinya sudah swak. Nah, getaran mesin juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa getaran mesinnya dia halus, yang masuk ke dalamnya minim sekali. Oke, nah sekarang kita periksa di cluster speedometer. Nah, di cluster speedometer ini dia ada ini buat RPM ya, RPM. Terus habis itu di sini kalau pintu kebuka dia nyala. Terus habis itu ini buat kita ngelihat kecepatan mobil ya dalam kilometer. Nah, terus habis itu di sini ada odometernya berapa kilometer nih, kilometer 103.000 ya. Oke, di atas ada tripnya juga. Terus di sini ada buat kita lihat giginya ya. Gigi metiknya nanti posisinya di mana. Terus habis itu di sini ada jam digital. Di sini ada jika kita tidak pakai seat belt dia akan nyala. Terus habis itu di sini ada buat indikator handbrake. Terus di sini ada buat ngeriset trip. Terus habis itu di sini ada indikator buat BBM-nya masih berapa ya. Oke. Nah, terus habis itu di bagian sebelah kanan setir ini ada tuas buat pengaturan lampu fog lamp, terus lampu sen ya. Nah, terus di sini ada pengaturan buat tuas di sebelah kiri buat pengaturan apa namanya tuh wiper depan belakang. Terus habis itu air wiper ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga. Nah, di setir kulit jeruk juga masih oke. Nah, di sini ada pecah sedikit. Nah, terus tapi di sini secara keseluruhan setir masih oke. Ini ada lecet-lecet pemakaian ya. Oke. Nah, ini dia ada lecet-lecet pemakaian, masih wajar. Nah, ini tombol klakson dia belum ada ininya, belum ada airbagnya ya mobil ini. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke cluster bagian tengah ya. Nah, di bagian tengah ini dia ada lampu ini lampu hazard di sini. Nah, di sini ada tuas AC. Bukan kisi-kisi AC, sorry, kisi-kisi AC ada 2. Nah, ini tipnya sudah diganti dengan LCD TV dan dilengkapi juga dengan kamera mundur. Nah, terus habis itu kita ke bawah kontrol buat AC. Nah, kontrol buat AC di sini ada buat suhu AC. Terus habis itu di sini ada yang bagian besar ini puas putarannya ini buat ventilasi dalam sama ventilasi luar. Terus di sini ada kecepatan AC 4 speed. Terus di sini ada arah semburan angin AC. Ada bermacam-macam ya arahnya, cukup lengkap. Nah, terus habis itu di sini buat mati nyalakan AC. Nah, di sini buat defogger belakang. Oke, nah sekarang kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada apa namanya, power outlet ya. Power outlet di bagian bawah. Ini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus sama ini remote-nya masih juga ada, remote buat head unitnya. Terus di sini ada cup holder buat 2. Nah, terus ini tuas matic-nya ya. Dia matic kecepatannya yang dari rendah ya. Jadi ada 1 2 3 D, terus N, R sama P. Nah, terus di sini tuas handbrake. Ini tuas handbrake, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, di sini tuas kunci buat seat belt. Nah, di sini juga bisa kita periksa nih, apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini ya. Nah, bagian sini ini kisi-kisi AC. Terus di sini ada ornamen yang panjang, dia warnanya warna silver di dashboard. Nah, terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup ya. Nah, masih lengkap juga nih di ininya, ya pikantonya. Jadi buku servis juga masih ada. Kalau nggak salah dia servis terakhirnya sampai kilometer 80.000. Nah, ini sampai kilometer 80.000. Sebentar coba kita periksa. Nah, ini sampai kilometer 80.000 servis terakhir di Kia-nya. Nah, ini buku manualnya juga masih ada, cukup tebal. Seperti itu. Oke, nah ini tempatnya masih ada, jadi masih lengkap. Terus habis itu di bagian sini ini ada ini tuas buat pintu sebelah kiri ya bukanya. Nah, ini buat locknya. Terus di bagian sini ada tombol buat ini buat power window. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah sekarang kita ke atas. Nah, ini
hand tuas tangannya dia masih ini ya patennya, jadi tidak retract modelnya. Nah di sini ada sun visor, dia tidak ada cermin di bagian penumpang. Ini ada lampu baca agak buram ya. Nah terus habis itu di sini spion, dia sudah bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah terus habis itu di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin gitu. Oke. Nah mungkin itu saja yang di bagian depan ya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke. Nah di bagian belakang ini tuas, dia modelnya juga model tarik ya, sama dengan bagian depan. Nah sekarang kita coba buka saja ke bagian belakang. Oke. Nah ini dia door trim juga dominasi hitam. Ini sudah di retrim dengan lapisan semi kulit. Nah di sini ada lock pintu, terus di sini ada tuas buat buka pintu. Di sini ada tombol buat power window. Terus habis itu di sini ada handle buat buka, buat narik atau dorong pintu seperti itu. Nah di bagian bawah ini ada speaker. Nah terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock, cuman dia pengoperasiannya pakai tuas kunci ya. Nah terus sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke, masih bagus. Nah oke. Nah sekarang ini tampilan bagian belakang ya, agak gelap. Nah nggak apa-apa, coba sekarang kita periksa. Nah ini joknya, jok belakang dia ada 2 senderan kepala. Terus habis itu dia pelipatannya bisa 60% 40% untuk menambah space bagasi di belakang. Nah terus habis itu dia ada 2 tuasnya ini di sini nih buat narik, buat ngelipat bangku. Nah terus di sini ada seat belt 3 titik, 2, dan yang satunya ini 2 titik di bagian tengah. Oke. Nah terus sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah ini di bagian dalam ini handle, terus habis itu ada tempat buat gantung baju. Nah terus di bagian sini ini buat ini ngunci pintu, di sini buat handle buka pintu, di sini ada tuas buat power window. Terus habis itu di sini ada ini tempat buat speaker ya. Nah terus habis itu di bagian jok belakang jok dia ada 2 tempat penyimpanan. Terus habis itu di sini ada cup holder 1 di sini. Oke. Nah bagian belakang, nah di sini juga tuas nih, ada gantungan juga di sini, gantungan baju. Oke. Nah di bagian belakang tidak, ini kondisi plafonnya, dia tidak lampu, hanya di depan seperti itu. Oke. Nah sekarang bagian belakang sini, belakang penumpang sudah kita periksa. Nah sekarang kita periksa ke bagian ini. Nah ini dia bagian belakang, dia tromolnya, remnya, ban ukurannya sama seperti itu. Nah kondisi ban juga di sini masih sekitar 60% ya. Oke. Nah sekarang kita beranjak ke bagian belakang. Nah ini tampilan secara keseluruhan di bagian belakang. Nah bagian belakang ini dia ada antena yang permanen ya, antena permanen. Terus habis itu di sini ada lampu rem belakang. Terus habis itu kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Terus di sini ada wiper di bagian belakang. Oke, nah ini ada lambang Kia, di sini Picanto. Ini lampu ya, lampu dia sudah kristal reflektor juga. Ini lampu sen, terus habis itu lampu kecil sama lampu rem. Di bagian bawah di sini ada lampu mundur sama ada mata kucing. Oke, nah ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, terus di sini sama, ini lampu mundur, mata kucing, sama di sini dia kristal reflektor juga ya. Jadi ini lampu sen sama lampu kecil sama lampu rem. Oke. Nah, sekarang kita buka. Ini tuas pembukanya dia sudah model tekan. Nah, tapi dia masih hidrolik manual ya. Nah, ini hidroliknya. Di sini juga kita bisa periksa, pastikan bahwa sealer pintu aman untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang ya. Nah, di sini juga kita periksa, pastikan bahwa di sini tidak ada reparasi atau perbaikan seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi bagasi. Bagasi space-nya tidak terlalu besar tapi masih oke lah untuk ukuran hatchback ya atau city car. Nah, di sini ada lampu bagasi. Terus habis itu di bagian bawah ini kita periksa, dia ada ban cadangan yang ukurannya kecil ya. Temporary, sudah dilengkapi dengan dongkrak, kunci roda dan lain-lainnya yang dia teratur ya bentuknya ya, rapi. Maksudnya ininya tersusun rapi. Nah, di bagian belakang juga kita bisa periksa untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Jangan sampai ada reparasi atau perbaikan di bagian di bagian tempat ban cadangan. Seperti itu. Oke. Nah, bagasi sudah kita periksa. Nah, sekarang
kita beralih ke sebelah sini ya. Oke. Nah, di bagian sini ini buat pengisian bensin, dia ada di sebelah kiri. Oke. Nah, ini kondisi ban seperti itu, ban sama pelek. Nah, di sini juga kita periksa. Nah, di sini door trim juga kondisi juga masih oke. Sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, sini oke. Nah, di sini child lock. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Bagian depan kita periksa ya, pintu depan. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke, masih bagus. Sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih aman. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Bagian mesin kita periksa apa saja yang ada di bagian mesin ya. Oke. Nah, ini dia bukanya modelnya didorong ke sebelah kiri. Oke. Nah ini mesinnya. Kia Picanto ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, apa saja yang perlu kita periksa di sini bagian-bagiannya ya. Oke. Nah, di bagian depan, oke, kita mulai dari atas saja. Nah, di bagian atas juga sealer kondisi juga masih oke. Nah, ini ada tuas buat buat apabila kita mau menahan ini kap mesin. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian depan ini ada buat pengisian air radiator. Sini buat pengisian air radiator, di sini fan listriknya. Terus habis itu di sini cadangan air radiator ya. Oke, coolant radiator. Nah, terus di bagian sini ada tuas buat kita tarik ya untuk mengecek level oli mesin. Nah, terus di bagian sini ini ada ini buat pengisian ini AC ya, freon AC. Terus habis itu di sini ada buat pengisian ini air wiper. Nah, terus di bagian sini ada ini buat ngisi oli mesin. Nah, di bagian sini ada buat ngisi minyak rem. Nah, terus habis itu di bagian sini ini di sini buat busi ya ini ya. Sini buat busi, di sini ada 4 busi. Terus habis itu di sini ada saringan udara. Di bagian sini ada saringan udara. Nah, di sini ada tuas buat kita periksa oli metiknya. Terus habis itu di sini ada aki di sini posisinya. Oke. Nah, terus apalagi ya? Mungkin itu saja yang ada di bagian mesin secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesinnya. Oke. Nah, bagi yang berminat terhadap Kia Picanto 1,2 tipenya SE Matic tahun 2012, silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit, serta harga kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Nah, karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa merasakan dan melihat performa dari mesin. Terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya bagaimana. Terus habis itu juga kita bisa periksa metiknya, perpindahannya masih halus atau tidak, terus masih responsif atau tidak dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga di sosmed kami ya. Di Facebook Zal Motor, terus Instagram, Twitter, TikTok Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu juga ada playlist review mobil Kia yang lainnya. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, semuanya, siapa saja yang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.